Hai hai semuanya, balik lagi sama aku Kania Pangastuti di Eat and Write Channel. Kali ini aku nggak kulineran, tapi aku mau ngasih tips seputar dapur. Jadi ceritanya hari ini aku mau seafood party di rumah aja. Terus aku mau masak kayak kerang rebus, kepiting, udang, sama cumi gitu. Nah, terus aku mau ngasih tips gimana caranya buat ini bersihin dan ngerebus si kerang darah ini. Jadi aku tuh punya langganan di Tokopedia, dia jualan kayak berbagai macam seafood gitu. Ya, ada segala macam lah, ada kerang, ada kepiting, harga terjangkau. Terus ya udah sih biasanya fresh buat hitungan di Bandung. Ya bisa dibandingin sama fresh kalau misalnya kalian tinggal di pesisir pantai, tapi ya so far fine sih kualitasnya. Nah ini kerang darah 1 kilo, ini harganya 19 kali 2 berapa ya? 38.000 gitu. Nah. Terus ini masih hidup. Terus nggak terlalu kotor-kotor banget, jadi sebenarnya kalau mau direbus juga bisa. Cuma biar lebih yakin, ini bakalan aku kasih ini dulu, aku bersihin dulu. Jadi step pertamanya adalah kita cuci dulu pakai air biasa. Sebetulnya banyak banget sih caranya. Kalau aku ini dicuci dulu pakai air biasa. Kayak gini, aduk-aduk aja pakai tangan. Gerakannya kayak dipijet-pijet gitu ya. Nah terus lihat tuh airnya keruh. Nah pokoknya ini bakalan aku cuci dulu pakai air biasa sekitar beberapa kali sih, agak ribet ya, sampai dia airnya agak bening. Ya bakalan bisa bening banget, paling agak bening. Kalau ini kan keruh banget tuh. Ini bakalan aku ulang beberapa kali. Oke, ini air bekas cucian si kerang ini yang keempat kalau nggak salah. Ini udah nggak terlalu ini kan, nggak terlalu sekotor tadi. Ini dibuang aja dulu. Nah terus sekarang kita masukin lagi kerangnya. Tuh udah lumayan bersih lah dibanding tadi. Sama kita kasih air lagi. Kasih airnya seperlunya aja, yang penting bisa merendam seluruh kerangnya. Nah segini cukup. Nah terus kita kasih garam. Nah, aku biasanya kalau buat keperluan yang kayak ngerendam apa segala macam, aku pakainya si garam ini, garam korosok ini, garam kasar. Kasih agak banyak aja nggak apa-apa. Nah, cukup, dikit lagi deh. Terus kita aduk-aduk sampai garamnya tercampur. Oh iya, kan kalau beli kerang itu biasanya memang harus per 1 kilo ya kalau di pasar. Nah, sekarang Kak yang makan kerang di rumah cuma aku doang, gimana ya cara menyiasatinya? Nah, sama di rumahku juga yang suka kerang ya cuma aku sama anak aku doang, suamiku nggak suka. Jadi biasanya Biasanya ya aku rebus dulu semua ini 1 kilo, karena begitu datang itu kan dia masih fresh, masih hidup. Itu harus segera diproses, soalnya kalau misalnya diprosesnya pas sudah mati takutnya ada racun-racunnya dan itu nggak bagus buat badan. Nah terus kalau misalnya nggak habis, itu bisa ditaruh di kulkas gitu atau di freezer, jadi nanti bisa dipanasin lagi, terus tinggal kasih bumbu apa. Nah jadi nggak ada yang kebuang tapi masih fresh. Nah ini udah kerasa garamnya udah larut. Ini tinggal didiemin aja kurang lebih sekitar 15 sampai setengah jam lah, tapi 20 menit juga oke lah, kurang lebih 20 menit.
Oke, ini sudah sekitar 20 menit. Terus kalau kalian bisa lihat di sini, ini udah ada beberapa yang kebuka. Nah, tuh kebuka kan, itu juga kebuka. Nah, terus itu juga kebuka. Jadi fungsinya ngasih garam itu selain sebagai biar lebih bersih aja, tapi supaya nanti pas direbus tuh itu bisa kebuka. Si kerangnya tuh bisa pada kebuka gitu. Kadang-kadang kan kalau masih pada susah dibuka gitu meskipun udah matang. Nah, ini mereka jadi otomatis kebuka sendiri. Nah, terus setelah ini jangan diaduk lagi ya. Soalnya kenapa? Biar si pasir-pasirnya udah turun itu nggak balik lagi ke dalam ke si kerang-kerangnya ini. Kalau tadi kan dia masih nutup, sekarang udah kebuka, jadi harus kita ambil satu-satu. Rada PR sih. Nah, ini kita ambil. Gak usah satu-satu sih, yang penting dari atas dulu pelan-pelan tuh kayak gitu. Karena kalau pasir kan turunnya itu pasti ke bawah ya. Nah, tuh pasir-pasirnya tuh kelihatan nggak? Kotoran-kotorannya yang tadi nggak keangkat sama cuma air aja, sekarang dia keangkat. No, don't touch it. It's dirty. Yeah, only watch, okay? Don't touch anything. Nah, tuh bisa dilihat kan ini ada kotoran-kotoran yang ngambang juga. Ini yang tadi pakai air nggak bisa keangkat, pakai garam dia keangkat. Yuk, sekarang aku ini mau buang dulu. Aku mau buang dulu, terus ini yang tadi kita masukin lagi. Nah, udah gitu kita bilas lagi satu kali pakai air biasa. Nah, aduk-aduk lagi. Ya, kayaknya udah cukup. Sekarang dipindahin lagi ke panci kecil yang tadi, karena ini mau aku pakai buat ngerebus. Oke, selesai. Ini kita buang airnya, terus kita isi kira-kira setengah panci pakai air bersih. Udah gitu kita rebus nanti air bersihnya sampai dia mendidih, baru dimasukin si kerangnya. Jangan pas air dingin, harus pas lagi mendidih. Oke, ini airnya sudah mendidih. Terus ini aku kasih bawang putih juga. Harusnya sih dikasih kayak jahe kayak gitu, cuma aku cuma punya bawang putih, ya udah kasih bawang putih. Sama bisa dikasih garam lagi sedikit. Nah, terus tinggal kita masukin si ininya. Apa ini namanya? Si kerangnya. Nah, boleh diaduk, tapi nggak usah terlalu heboh ngaduknya, cuma kayak ngeratain doang. Ya, ini tinggal tunggu sampai si airnya mendidih lagi. Terus kalau airnya udah mendidih lagi, itu kita kecilin sedikit apinya. Nah, terus kita hitung 5 menit dari pas airnya mendidih. Oke, itu udah mulai mendidih lagi. Sekarang berarti 5 menit dari sekarang. Tinggal pasang timer aja. Kalau misalnya nanti dia meluap, tinggal dikecilin, tapi kalau enggak ya nggak usah. Nah, ini baru sekitar 1 menitan lah. Sama aku tuh punya kebiasaan, kalau misalnya ini ada kayak kotor-kotornya kayak gini, biasanya aku ambil. Mau apapun, mau lagi masak ayam atau apa, pokoknya kalau ada yang ngambang-ngambang kotor-kotor kayak gini aku pisahin. Ada juga yang kalau ngerebus kerang itu pakai arang ya kalau nggak salah, katanya bisa buat netralisir racun. Itu juga bisa. Oh, ada sih arang di luar tapi lupa, ya sudahlah. Itu keburu direbus juga kan. Nah, tadi aku kecilin ya, jadi pakai api sedang. Soalnya tadi dia meluap.
Nah, ini sudah sekitar 3 menit dan sudah mulai tercium aroma-aroma lautnya. Ini bisa kita gedein lagi apinya. Nanti bakalan keluar-keluar lagi si buih-buih kotornya. Tuh. Nah, kecilin lagi. Oke, ini buih kotornya ya. Kelihatan kan dari warnanya. Ini bisa diambil lagi. Besarin lagi biar keluar lagi. Nah, sudah jauh berkurang dibanding pas awal tadi, itu banyak banget kan. Diambil lagi. Buihnya pasti tetap ada, tapi lama-lama dia jadi clear kan. Tuh. Ini bentar lagi sudah selesai. Tapi sebenarnya bebas ya, kalau kalian sukanya yang mateng banget ya, tinggal dilamain aja. Kalau aku sih sukanya yang masih dapat tekstur kenyal-kenyalnya gitu. Pokoknya kalau cumi, kerang, udang, semakin lama dia dimasak, itu dia akan semakin keras. Jadi itulah pentingnya cari seafood yang masih fresh. Karena ya apa? Karena biar kita bisa masaknya bentar aja. Jadi masih dapat tekstur yang kayak empuk-empuk gitu loh, empuk tapi matang, tapi nggak amis. Nah oke, ini sudah 5 menit. Aku matiin aja lah ininya. Ini sudah matang ya. Tuh, ini sudah matang. Sekarang mau aku saring. Ini panci yang tadi udah aku cuci. Oh, sama lama waktu masaknya itu tergantung sama ini ukuran kerangnya juga. Kalau ini kan dia kecil, jadi ya ngapain lama-lama gitu. Dan kalau ukurannya lebih besar itu harus lebih lama lagi. Oke, ini si kerangnya yang udah matang. Berhubung masih panas, mau aku diemin dulu. Nanti kalau udah agak dingin, bakalan kita cobain ya. Oke, ini tadi kerangnya, ini masih agak panas, tapi aku udah pengen ngicipin. Tinggal kita buka aja. Tuh. Nah, yuk dicobain yuk. Mau, emang kamu doyan? Doyan. Pas, asinnya pas. Terus kenyalnya juga pas. Satu lagi deh ya. Ini rencana mau aku campurin ke inilah, dibikin ala-ala yang seafood tumpah itu segala macem. Sip, enak-enak. Oke, sekian aja vlog aku kali ini. Silahkan coba di rumah. Yang pasti ini pas 5 menit itu pas banget buat si kerang yang ukurannya segini. Terus, terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa selalu support Eat and Write channel dengan cara like, share, komen, dan nonton juga iklannya ya. Aku Kania Pangastuti pamit. Bye-bye.